semuanya, selamat datang di acara spesial kita hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Alicia dan di sini ada partner aku Tasya. Nah, pada kegiatan hari ini kami ingin membahas tentang culture shock dan culture adaptation. Kira-kira siapa sih narasumber kita pada hari ini, Tasya? Nah, narasumber kita tuh ada dua. Yang pertama itu Kak Vero dan yang kedua Kak Dayu. Selamat datang Kak Vero dan Kak Dayu. Halo, senang berbicara di sini. Terima kasih telah memberikan aku kesempatan untuk berbicara tentang culture shock. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembicaraannya, aku mau di sini Kak Vero dan Kak Dayu memperkenalkan dirinya dulu nih. Baik, nama saya Veronica dan saya sempat menempuh pendidikan di Sapienza University of Rome, Italia dari September 2022 sampai Februari 2023. Dan tentunya saya berasal dari negara kita tercinta yaitu Indonesia. Aku Dayu, aku berasal dari Indonesia. Aku sedang menempuh pendidikan S1 di Purdue University di Amerika Serikat sejak tahun 2022. Oke, kita mulai kali ya ke pertanyaan pertama. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebelum pindah, apa sih ekspektasi Kakak terhadap negara tersebut yang Kakak kunjungi? Untuk pertanyaan pertama, ekspektasi aku expect untuk negaranya itu menjadi negara yang beautiful gitu sih dan memiliki pemandangan alam yang indah. Kemudian aku juga berekspektasi kalau mereka itu punya culture yang menarik dan nggak terlalu beda dari Indonesia karena sama-sama suka makanan dan mereka juga suka culture atau kumpul-kumpul bersama. Jadi ekspektasi aku lebih ke situ sih. Dan mungkin ada beberapa ekspektasi jelek juga, seperti kan kata orang kan harus expect the worst gitu ya. Aku udah expect kalau di situ tuh banyak pickpockets atau mungkin ya kejadian-kejadian yang gak bakal terduga karena ada oknum-oknum di negara tersebut. Aku sebelum pindah itu lebih ke bahwa budaya yang ada di Amerika Serikat itu lebih bebas dari segi pergaulan dan juga masalah politik dan lain-lainnya. Dan selain itu mungkin ekspektasi aku tuh lebih ke porsi makanan yang besar karena dari berbagai media-media itu yang aku udah konsumsi terlihat bahwa mereka makanannya tuh sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari aku, gimana sih perasaan kakak-kakak pas pertama kali sampai di negara tersebut? Dan apa sih yang membuat kakak-kakak ini senang tinggal di negara tersebut? Rasanya pertama kali pas sampai sana tuh bener-bener seneng banget, terharu. Bahkan aku kayak sempet nangis deh karena memang bener-bener cakep banget. Pas itu nyampe juga lagi sunset, jadi bener-bener ngeliat gimana mataharinya itu kena ke gedung-gedung di Roma yang earth tone and bener-bener golden hour. Jadi itu bener-bener bikin aku senang banget. Dan yang bikin aku senang tentunya karena gedung-gedung di kota Roma itu benar-benar bagus banget, semuanya warnanya one tone dan benar-benar cantik banget. Perasaan pas aku pertama kali tiba itu aku tidak terlalu kaget dengan budaya yang ada di sini karena cukup sesuai dengan ekspektasi yang aku sudah miliki. Tetapi ada juga beberapa hal yang memang sudah aku sebutkan tadi yang memang cukup sesuai dengan kenyataannya. Namun yang membuat aku senang untuk tinggal di negara ini itu lebih terhadap kesempatan-kesempatan yang bisa aku dapatkan, seperti dalam berteman, bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, tidak hanya dari yang Amerika Serikat saja, namun juga mahasiswa yang beragam. Itu membuat aku mendapatkan pengalaman atau cerita-cerita menarik dari pengalaman hidup mereka juga. Nah, aku mau nanya nih Kak, kakak-kakak pernah nggak ngalamin culture shock pas tinggal di negara tersebut? Dan boleh dong share ke kita contohnya kayak gimana? Kalau culture shock itu pasti ada banget. Salah satunya adalah aku kaget banget satu loyang pizza gede itu untuk satu orang. Dan banyak banget sih, misalnya kayak gelato itu tuh benar-benar lumayan cukup bikin culture shock karena beda banget sama yang ada di Indonesia. Kemudian gimana mereka sangat respect pedestrians, kayak mereka itu sangat respect pejalan kaki. Jadi kita kalau mau nyebrang aja tuh dikasih berhenti gitu. Jadi itu kayak benar-benar culture shock buat aku. Aku masih cukup sering merasakan culture shock. Salah satunya itu mengenai porsi makanan dan juga komposisi makanan yang tersedia di Amerika Serikat. Di sini lebih banyak fast food yang tersedia dan juga lebih banyak makanan yang tidak terlalu sehat atau mungkin kurang sehat untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku juga mau nanya nih, pernah gak sih kakak ngerasa bingung atau aneh dengan budaya-budaya baru di negara tersebut? Aku mungkin merasa bingung saat pertama kali datang ke sini. Seperti yang tadi itu dengan mereka sangat ramah. Aku sempat bingung dan juga tidak tahu untuk merespon apa terhadap apa yang mereka katakan. Tapi seiring waktunya berjalan, aku menjadi lebih terbiasa dengan hal itu dan juga mulai beradaptasi dan mengadopsi
kebiasaan mereka juga. Untuk budaya yang tidak aku sukai, sebenarnya aku kurang suka kalau misalnya ada lawan jenis kita yang menyapa dengan cara memeluk, karena itu udah masuk ke kontak fisik. Tapi mungkin aku juga, karena aku di sana, aku tetap berpegang teguh juga pada prinsip itu. Jadi kalau misalnya memang itu dilakukan, aku akan dengan tegas juga menolak gitu, karena itu berbeda dengan belief aku dan juga budaya yang aku pegang selama di Indonesia. Perkenalkan, nama aku Nazwa Anissa. Dan aku Hersa Cecilia, dan kami berdua di sini yang akan melanjutkan sesi interview. Bakal nanya-nanya lebih lanjut nih untuk kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini. Next question, kira-kira butuh berapa lama nih Kak untuk menerima dan enjoy dengan semua hal yang ada di sana? Waktu yang dibutuhkan untuk berada di tahap pemahaman buat aku sendiri itu tidak lama, mungkin sekitar 1-3 bulan, karena dari kecil juga aku sudah sering menonton film atau membaca buku yang lebih berorientasi terhadap budaya-budaya barat, sehingga banyak budaya yang di sini tidak menjadi suatu hal yang sangat kaget untuk aku. Oke, kalau ngomongin perjalanan adaptasi, menurut aku setelah aku belajar untuk adaptasi, setelah 1-2 bulan, aku belajar untuk menerima perbedaan, dan kemudian aku juga merasa kalau misalnya ternyata manusia mau ditempatin di Eropa, di Asia, meskipun kita ada sedikit perbedaan, tapi ada juga kesamaannya, dan kesamaan ini tuh yang bikin menarik banget, karena menurut aku pada akhirnya kita semua tuh manusia gitu, sama-sama manusia, dan kita punya kesamaan yang sama, kita juga bisa saling menyayangi, saling berteman, dan itu aku nggak melihat ada perbedaan pertemanan cuman karena perbedaan budaya. Jadi lebih ke situ sih perjalanan adaptasinya. Selama di sana, kira-kira hal apa nih yang tidak ada di Indonesia tetapi ada di negara yang kakak tempuh yang membuat kakak itu merasa nyaman dan enjoy? Hal yang membuat aku enjoy banget itu adalah aku bisa makan gelato dengan harga murah dan enak. Terus aku juga enjoy public transportnya itu sangat nyaman. Kemudian kalau aku pulang malam juga aku nggak merasa ada ancaman-ancaman seperti di catcall, kemudian ada ancaman kekerasan seksual di kendaraan umum gitu. Aku nggak merasa ada ancaman itu, dan aku merasa nyaman dan aman saat di sana. Dan ini aku rasa nggak bisa ditemukan di Indonesia, karena di Indonesia aku sendiri ngerasa kurang aman gitu di negara sendiri. Dan ini mungkin ironisnya ya, kayak di negara sendiri aja aku ngerasa nggak aman, tapi di negara orang lain malah bisa merasa aman. Hal yang membuat aku enjoy atau senang itu mungkin makanan yang sangat beragam, dan makanan seperti makanan dari negara-negara lain yang mungkin tidak sering ditemukan di Indonesia. Salah satu contohnya itu makanan yang dari Meksiko, atau contohnya tacos. Itu merupakan salah satu hal yang aku sangat-sangat suka, dan tapi jarang banget ditemukan di Indonesia. Namun di sini itu menjadi hal yang lebih sering ditemukan. Oke, tibalah kita di pertanyaan terakhir. Nah, aku mau tanya nih untuk Kak Vero dan Kak Dayu, ada nggak sih hal yang mempengaruhi identitas atau pandangan Kak Dayu dan Kak Vero sejak Kak Vero dan Kak Dayu ini kembali ke Indonesia? Untuk aku bisa belajar selama 5 bulan di Italia itu benar-benar mengubah cara pandang aku, terutama tentang dunia seni. Kemudian juga ini mempengaruhi aku sekarang, aku bikin riset. Itu juga karena dulu sering jalan-jalan di museum, kemudian juga muter-muter Italia, itu membuat aku lebih broaden my view. Terus aku dapat pelajaran baru, dan mungkin aku juga ngerasa pelajaran di kampusnya atau di universitasnya itu membantu banget juga untuk aku memperluas wawasan aku, dan juga memperdalam apa yang aku niatin gitu, apa yang aku suka. Dan khususnya juga selama di Italia aku jadi belajar banyak, belajar bersosialisasi, belajar menerima budaya baru. Dan ini benar-benar ngubah hidup aku sih, karena itu jadi bagian dari memori, dan aku benar-benar bersyukur banget dapat kesempatan itu. Dan aku akan rekomendasiin orang-orang juga untuk sekali seumur hidup coba belajar di luar negeri kalau dapat kesempatannya, amin, lewat beasiswa ataupun mungkin lewat pertukaran pelajar, atau mungkin berbagai informasi yang ada tentang luar negeri. Itu aku doain semoga teman-teman bisa keterima dan bisa merasakan juga. Mungkin hal yang paling penting atau yang paling utama itu merupakan kebebasan berekspresi, dan juga menjadi lebih terbuka terhadap kesempatan dan pengalaman baru. Dengan kebebasan berekspresi ini, aku bisa melihat berbagai orang itu mengekspresikan diri mereka sendiri melalui cara berpakaian atau cara mereka berbicara dan juga lain-lainnya. Selain itu, dengan berpikiran terbuka, aku merasa lebih mudah untuk menerima orang lain dalam segi kekurangan dan juga kelebihan mereka ini. Selain itu juga di sini banyak banget kesempatan untuk mengalami hal-hal yang mungkin baru atau menjadi pengalaman yang unik, bisa dijadikan cerita dan juga jadikan pelajaran dalam hidup saya. Wah, menarik banget ya Hersa. Menarik banget, bahkan aku sampai banyak banget dapat insight baru dari sesi wawancara kita hari ini. Beserta kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Vero dan Kak Dayu sudah meluangkan waktunya di sesi wawancara kita pada hari ini ya Zwa. Dan aku harap teman-teman yang nonton juga bisa dapat banyak banget insight dan pengalaman dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Kak Vero dan Kak Dayu sendiri.
Dan saatnya waktunya kami pamit undur diri. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Dadah!